Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi ibu-ibu, kalau memang tidak ada, ataupun saya baru kenal Ibu Kim Hong tadi ya, dari Surabaya. Kayaknya saya baru tahu Ibu Kim Hong. Kiranya kita terus bertumbuh di WIC ini, walaupun secara online, tetapi kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kita akan memulaikan persekutuan malam kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian besar kasih-Mu, besar anugerah. Menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah
Baik Ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas pertolongan dan kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau mempertemukan kami kembali ya Tuhan dalam persekutuan Women in Christ ini ya Bapa melalui Zoom ataupun online ya Bapa. Tuhan Yesus, kami datang dengan keadaan kami masing-masing, ada yang kuat, yang mungkin lemah, ada yang masih dalam pergumulan. Ya Bapak, Engkau yang menyertai kami setiap langkah hidup kami ya Bapak. Tuhan, kami rendahkan seluruh hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ya Bapa dari awal pertengahan hingga kami akhiri nanti ibadah ini. Serta biarlah kasih Tuhan yang terus mengalir dan memberikan kami ketenangan agar kami terus mengalir dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Firman-Mu nanti ya Bapak. Berikanlah kami hati yang mengakhiri nantinya ya Bapak. Kau juga berkati teman-teman kami yang masih belum masuk, biar Tuhan yang terus yang memberkati agar Tuhan yang tolong dan Tuhan yang memberkati agar setiap mereka ketika masuk bisa mendapatkan berkat terutama dalam bertobat, doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi saya sapa ibu-ibu. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Saya bersyukur ya kita pada malam hari ini mungkin ada yang baru pertama kali bergabung di WIC ini, boleh dipersilakan untuk perkenalan singkat, itu nama dan asal kota. Dipersilakan. Mungkin dari Ibu Kim Hong In tadi ya, supaya teman-teman kita tahu. Ya, Shalom, selamat malam. Malam, Bu. Shalom. Shalom. Saya dari Malam. saya sudah seorang diri, suami saya sudah meninggal. Dan saya dari Surabaya. Baik, Terima kasih, Tuan. terima kasih Bu Kim Hong. Selamat bergabung di WIC. Selamat Terima kasih. datang. Ya, oke, ada lagi Bulan yang mungkin apa ya baru pertama. jadwalnya? Jadwal Sebulan ibadah. sekali. Hah? Persekutuannya sebulan sekali, diselang-seling antara onsite di gereja atau tempat lain dan juga online. Oh, makasih. Itu. Oke, mungkin ada lagi Bu Ini loh. Wijayanti ini bisa. Halo Bu Nur Wijayanti. Mungkin ya sinyalnya ataupun tidak bisa, tidak apa-apa. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang lain yang mungkin merasa baru bergabung di WIC, boleh perkenalan singkat. Bu Nur anggota WIC nanti. Oh, Bu Nur, oh ya, maaf ya Bu Nur, saya tidak tahu. Oke, ya. Oke, mungkin kalau tidak ada, em, kita akan lanjutkan ibadah kita pada malam hari ini.
Mungkin ada yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, terutama dalam tema kita pada malam hari ini, makin tua, makin berguna. Kiranya sharing bisa kita sharing, bisa memberkati kita juga semua. Dipersilakan. Iya, saya dikasih tahu Rita katanya suruh kasih kesaksian. Mungkin karena ternyata ada banyak yang tua kayak Bu Kim Hong, Bu Dorce ya bisa mesti yang sudah tua semua yang sudah rambutnya putih lah. Ya. Nah, oke lah saya kasih kesaksian begini ya. Saya dari kecil itu sudah ke sekolah minggu di GKI. Setelah lulus SMA, kuliah hampir tidak pernah lagi ke gereja. Hampir nggak pernah. Baru menikah karena ikut suami bergereja lagi, tapi bukan GKI, tapi Pantai Kosta ya, GBT. Tapi karena mungkin bertahun-tahun tidak pernah mendengar firman Tuhan ya, waktu saat itu saya ikut ibadahnya di gereja suami saya, hati saya tertarik, benar-benar kayak ada kerinduan gitu, mau belajar. Sampai gak bosen ikut doa malam, ikut PA, bukan karena mau menyenangkan suami atau mertua, enggak ya. Ada kemauan sendiri gitu ya. Sudah lama sekali bertahun-tahun lalu sampai di, sama gembala sidangnya saya sama suami dipercaya jadi guru sekolah minggu. Karena kita kan orang awam, tidak ada, dia cuma tahu dari PA dan khotbah. Ini Rita yang terus bilang ke suami saya, ayo Om, ikut itu sekolah teologi untuk orang awam. Tapi suami saya tidak pernah tertarik karena sibuk kerja ya. Nggak pernah tertarik. Nggak tahu berapa lama ya, nggak aja itu nggak mengerti. Aku udah nggak tahu soalnya. Nggak pernah cerita Om Herman. Tapi sekali waktu, suami saya bilang, sungkan dia ambil Rita ya. Ulang kok nggak mau, kayak sombong. Wes ikut aja, denger lah sekarang. Nah, sekali datang, langsung suami saya tertarik. Terus kita ikut ya, teologi buat orang awam. Tanpa ini loh ya, tidak ada apa-apa, cuma sertifikat biasa, bukan ijazah, bukan apa-apa ya, cuma memang pengetahuan untuk orang awam. Semester pertama mungkin sampai 3 semester kita berdua ujiannya memang ada ujian kan supaya tahu ya mengerti atau enggak. Selalu hasilnya C minus, paling bagus C plus. Jadi sepertinya kalau dilihat hasil dengan C, ya kita kurang mengerti ya, kurang bisa memahami teologi yang reform yang baru ya. Dan ternyata udah bertahun-tahun ikut, sejak saya merit, ikut PA, ikut kebaktian pagi sore loh datangnya. Ternyata itu gak cukup ya, berarti pengertian saya salah dan suami saya itu salah. Buktinya ujian C minus, C plus paling bagus. Ya. Dan dari situ kita terus tapi dengan berjalan waktu makin lebih mengerti. Dan saya bersyukur kalau kita dikasih kesempatan ya untuk belajar teori reform. Karena kalau kita tidak mengerti kedaulatan Allah, dengan tubuh makin tua, tidak ada organ lagi yang lebih baik, pasti akan menurut. Dan dengan suasana, keadaan ekonomi yang dihantam di Indonesia dengan krisis ekonomi 1998, 2008, lalu COVID, aduh, benar-benar babak belur. Kalau kita tidak mengerti kedaulatan Tuhan, tidak mengerti kedaulatan, pasti sudah stres menghadapi hidup ini. Why God? Why me? Gitu ya. Kok sudah rajin, sudah melayani, itu kan selalu orang bilang, kok melayani? Tuhan balas. Padahal bukan itu ya, kedaulatan Tuhan kan nggak begitu ya. Whatever you do, itu tidak ada hubungannya dengan kamu akan jadi sukses. Ya. Tapi saya bersyukur Rita, kamu sudah bawa saya dan Om Herman belajar reform ya. Dan sekarang kalau saya pikir tambah lama tambah kita dengan tambah tua, saya nggak mau ya. Kalau nanti saya kumpul dengan anak-anak, dengan mantu, dengan cucu, Oma bilang, Oma cerewet. Jadi saya udah tambah tua cerewet ya. Suka komplain, gak cocok sama anak yang muda atau anak mantu anak ada mami ini cerewet, kopoh mau ngedewek gitu kan.
Saya nggak mau begitu kok boleh. Tapi kan namanya orang makin tua itu makin aneh, betul. Betulnya lah. Itu selalu begitu. Soalnya action base ya, maunya menang sendiri, merasa paling sudah tua aku ngerti banyak. Jadi dengan kita terus belajar firman Tuhan, mindset kita dulu yang penting. Diisi oleh firman Tuhan. Kalau itu diisi firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut, apa dari perkataan tangan kita, itu akan mencerminkan firman yang Tuhan ingin kita sebagai apa. Yaitu setiap hari saya coba berdoa, Tuhan, kau sedang jadikan saya alat kemuliaan-Mu. Dengan siapapun bergaul, di rumah kah, dengan teman-teman jalan kaki, dengan komunitas-komunitas yang lain. Biar itu nyata, saya ini anak-Mu Tuhan. Jangan keluar omongan-omongan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dan itu menumbuhkan makin tua kita jadi makin berguna. Bukan kata Tuhan harus berhenti belajar, no. Makin tua makin harus rajin belajar karena waktunya makin sedikit. Entah kapan Tuhan panggil pulang. Selama ada kesempatan, keep learning supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Mau Tuhan pakai nggak pakai itu urusan Tuhan yang tentukan. Tapi we have to do our best. Keep learning. Tidak ada kata tua. Muda loh lebih belajar, tambah lebih baik. Tapi dengan tua sudah susah bisa menghafal apa nggak bisa. Keep learning. Supaya tidak sia-sia hidup yang Tuhan berikan ya. Supaya nyata itu dalam kehidupan nyata kita. Kehidupan kita hari-hari. Ya. Saya ingat Nelson Mandela ya. Kan itu kan Presiden Afrika Selatan, tapi dia aktivis yang sangat ini ya, benci rasisme kan. Dia dihukum penjara nggak tahu berapa puluh tahun, nggak tahu berapa tahun, lama sekali. Tapi God still happen ya. Kalau dia keluar penjara malah jadi Presiden Afrika Selatan kan. Orang kulit putih waktu itu takut loh. Takut orang hitam nanti balas dendam ke mereka karena mereka kan diskriminatif sekali. Orang hitam itu ditekan, diperbudak macam-macam pokoknya. Nah, waktu Nelson menjadi presiden, orang putih, kulit putih takut. Tapi apa yang dikatakan Nelson? Saya tidak suka ada mayoritas hitam, mayoritas orang kulit putih. Saya mau demokrasi. Dia hanya ngomong gitu. Terus damai. Lihat, perkataan itu begitu penting ya. Perbuatan itu betul penting. Jadi biar kita, kamu banyak, kalian masih banyak muda ya. Yang tua paling tua Bu Dorce, Kim Hong sama saya ya mungkin ya. Tetap ya, isi mindsetmu firman Tuhan. Supaya itu nyata, kamu makin tua nanti akan berguna karena itu nyata dalam perbuatanmu hari-hari, perkataanmu hari-hari. Sampai sini aja lah firman Tuhan. Jadi jangan putus asa, jangan males belajar. Selama ada waktu, terus belajar. Terus belajar. Tuhan akan, walaupun mungkin masuk ke pikiran ini sulit, kadang nggak mengerti, sulit. Tetap belajar. Daripada diisi drakor, racin, no use itu ya, itu semua cuma fake. Cuma manis-manis tok ya, belajar firman Tuhan. Terima kasih ya kesaksian saya, supaya dapat encourage semua, jangan males-males, terus belajar. Terima kasih Bu Gina atas sharingnya ataupun kesaksiannya. Sangat luar biasa ya bagi kita para yang muda-mudi ini, bahwa mengajarkan kita terus kita isi mindset kita ini, isi hati kita ini semuanya dengan firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita terlebih dahulu untuk mengangkat satu pujian, yaitu Sampai Masa Tuaku. Kiranya lagu ini bisa mengingatkan kita bahwa Tuhan setia sampai akhir hidup kita. Sampai masa tua, sampai rambut
tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Saya persilakan untuk Bu Uri untuk menyampaikan firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk Saudari Tenti, untuk kesaksian Bu Gina juga, dan pujian ini juga sungguh sangat menginspirasi kita ya, bahwa Tuhan selalu beserta kita di masa tua kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan jalannya firman Tuhan. Tuhan berkati jaringan yang ada Tuhan, supaya jaringan ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk kami semua dapat merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan pimpin, supaya dapat menyampaikan segala sesuatunya sesuai kehendak Tuhan. Dan kami semua untuk dapat merenungkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, dalam nama Yesus. Amin. Saya coba share dulu ya. Sudah kelihatan semua? Sudah Bu Uri. Oke, Tinggal suara di juga jelas ya, karena tadi di tempat saya agak tersendat-sendat. Makanya saya ini berdoa sungguh-sungguh supaya jaringan ini tidak sampai tersendat-sendat ya. Tuhan jamah supaya semuanya berjalan dengan baik. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan belajar firman Tuhan di persekutuan kita pada malam hari ini secara online. Makin tua, makin berguna. Gitu ya. Memang tema ini pernah dibicarakan, tetapi pasti ada hal-hal yang baru yang akan kita renungkan bersama. Makin tua, makin berguna.
Mari kita bersama-sama akan membaca Mazmur 92, ya, Mazmur nomor 92 ayat 13 sampai 16. Berbunyi demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan, dan terutama menjadi pelaku firman. Nah, para ibu, pernah ya kita ya membaca ini ya, ada slogan sebuah iklan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah semua orang itu akan menjadi tua? Nah, tentunya di sini memiliki makna, yaitu bahwa tua di sini memang faktor usia. Semakin kita bertambah, maka bisa dikatakan kita ini semakin tua. Tetapi rupanya dewasa itu adalah dilihat bukan dari usianya, ya, tetapi dari bagaimana pertumbuhan spiritual dan emosi kita, gitu ya, sehingga dapat bagaimana kita memanajemen diri kita, bagaimana kita bisa menghandle masalah-masalah hidup kita dengan baik. Nah, itu berarti dewasa. Ternyata banyak orang yang usianya sudah senior pun itu nggak dewasa, ya. Tetapi ada orang-orang yang lebih muda karena pengalaman hidup yang luar biasa, yang keras, penuh dengan ketangguhan sehingga dia bisa dewasa. Nah, ini luar biasa ya. Nah, proses yang keras dengan banyak pelajaran hidup memampukan kita untuk menjadi dewasa, dan itu hanya bisa kita jalani ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, para ibu, dikatakan bahwa menjadi tua itu anugerah, karena tidak semua orang itu mendapatkan kesempatan memasuki masa tua. Ya, ada yang ketika masih bayi sudah meninggal, baru lahir sudah meninggal. Ada yang masih anak-anak sudah meninggal, bahkan remaja, pemuda, setengah baya sudah meninggal. Saya ini seringkali mengalami beberapa kali duka cita ya, karena ada murid-murid saya SMA itu meninggal ya. Nah, itu sedih sekali. Sedih sekali, bahkan ada yang tragis itu karena keputusasaan, nggak ada yang diajak curhat sampai bunuh diri. Itu saya sedih sekali. Saya sampai ngomong dengan ini mantan-mantan murid SMA saya, kalau ada masalah telepon saya dengarkan. Ayo, jangan seperti ini. Ya. Nah, para wanita hebat, seringkali ada istilah seperti ini ya, yang saya alami ya. Waduh, yang meninggal ini rambut hitam lagi ini, maksudnya masih muda gitu ya. Kita yang rambut putih menguburkan yang rambut hitam, gitu ya. Kita berharap yang rambut hitam itu yang menguburkan rambut putih, tetapi justru seringkali yang rambut putih ini menguburkan yang rambut hitam, atau yang senior ini menguburkan yang junior. Nah, bahkan seringkali ibu yang melahirkan itu yang berharap nanti dikuburkan oleh anaknya, justru ibu ini yang menguburkan anaknya juga. Jadi yang melahirkan, membesarkan, dan juga menguburkan. Ini menjadi sebuah perenungan bahwa tua itu adalah anugerah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan memasuki masa tua. Ya. Nah,
Sekarang kita mulai belajar. Menurut PBB, usia tua atau lansia adalah 60 tahun ke atas. Nah, jadi yang sudah 60 tahun ke atas itu sudah masuk kategori ini ya, memasuki tahap usia tua gitu ya. Tetapi ada beberapa kategori usia tua yang lebih spesifik ya, itu ya ada 4 ya. Middle age itu antara 45 sampai 59. Ya, ini saya masuk yang bagian ini ya, masuk bagian yang pertengahan umur ini ya. Lalu sudah dianggap tua tapi ya masih muda lah ya, yaitu 60 sampai 69 yang all ini ya. Nah, lalu yang all itu berarti 70 sampai 79 tahun. Nah, yang tua yang benar-benar dikatakan masuk kategori tua itu 80 tahun. Itu ya, 80 tahun. Nah, kategori ini digunakan sebagai acuan internasional ya. Jadi sifatnya universal untuk mengukur usia tua dan kebutuhan populasi lansia. Nah, saat ini banyak sekali perubahan masa pensiun. Berapa waktu yang lalu masih 60 tahun ya. Tetapi baru-baru ini ada perubahan bahwa yang saya tahu guru itu pensiun umur 55. Ya, guru dan staf itu umur 55. Itu masih muda seharusnya. Masih sangat muda. Tapi sudah harus pensiun. Nah, pada bagian ini mari kita akan merenungkan terdapat beberapa hal penting dalam bagian firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Ibu Uri, permisi, slide-nya belum bergeser. Ini saya sudah bergeser ini, Bu. Ini masih halaman pertama. Wah, ini gimana ya? Sudah bergeser ini. Sudah halaman 8 ini malah. Malah. Bisa dikirim ke saya? Oke. Atau Barangnya. Baik, saya kirim ya. Ya, sudah saya kirim, Mbak Ana. Baik, sudah saya terima. Ibu Uri bisa close dulu. Bisa Ibu Uri close dulu? Kenapa? Bisa di close dulu slide-nya? Ditutup? Oh, saya Ya. close dulu ya. Ya. Oke, saya stop sharing dulu. Ya. Ya. Sampai di sini kah? Iya, sampai sini, Bu. Ya, baik. Silakan, Bu. Ya, terdapat beberapa hal penting ya dalam bagian firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 ini ya. Yang dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Nah, seseorang tuh dikatakan orang benar itu kalau orang tersebut berjalan hidup dan menghidupi dirinya seturut kehendak Tuhan yang didasari kebenaran firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang didasari oleh firman Tuhan dan itu kita lakukan, maka
pasti segala sesuatu yang kita kerjakan itu benar, gitu ya, dan menjadi berkat. Jadi orang yang berjalan hidup dan menghidupi apa yang dia kerjakan seturut kehendak Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua, bukan saja sebagai pendengar firman Tuhan, mendengarkan, duduk manis, setelah selesai ya beranjak pulang, datang ke gereja, mendengarkan, setelah itu pulang, dan lain sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, menghidupinya menjadi pelaku firman. Gitu ya, menjadi pelaku firman dengan segala konsekuensinya. Mengapa? Seringkali di dalam hidup kita ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, kita harus menanggung segala konsekuensinya. Ada yang nggak diterima, bahkan di lingkungan tempat kita itu sungguh rohani, namanya rohani sekalipun, kita dasari firman Tuhan pun mereka tetap nggak mau terima. Gitu ya. Tetapi segala konsekuensinya itu harus kita tetap jalankan. Nah, berikutnya orang benar itu digambarkan seperti tanaman yang bertunas, seperti pohon kurma, gitu ya. Kalau di dalam ini ya, bertunas seperti pohon kurma. Ya, coba kita perhatikan gambar ini ya. Pohon kurma itu kebanyakan tumbuh di padang gurun. Padang gurun itu pasti air sangat sulit sekali. Tetapi kenapa kok bisa hidup bertunas seperti pohon kurma? Gitu ya. Ini pohon kurma yang sebelah kirinya ini sudah tumbuh luar biasa gitu ya, teduh gitu ya. Tapi yang sebelah kanan itu hanya satu dan harus menghadapi banyak badai, pasir yang tiba-tiba. Tetapi kenapa kok masih bisa bertahan? Nah, slide berikutnya. Ini ada bagian yang luar biasa. Ya, berikutnya. Mengapa digambarkan seperti pohon kurma? Ya. Nah, kita perhatikan bahwa untuk menanam pohon kurma itu, para ibu ya, itu membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Ya, jadi pohon kurma itu bijinya itu ketika dimasukkan ke dalam pasir itu kan rawan sekali untuk terbawa ya, terbawa angin gitu ya. Oleh sebab itu kalau orang mau menanam pohon kurma, dia harus memberikan batu yang besar. Belum, masih slide ya, masih slide ini. Memberikan batu besar untuk menahan biji itu supaya tidak terkena angin. Itu ya. Nah, ketika biji ini mulai tumbuh, dia tidak bisa tumbuh ke atas karena terhalang oleh batu yang besar ini. Dia mulai tumbuh ke bawah. Berakar semakin kuat dan ternyata dia juga untuk mendapatkan air. Setelah dia tumbuh kuat, dia bisa menembus batu yang menghalangi dia untuk bertumbuh ke atas dan akhirnya dia bisa bertumbuh di atas dengan akar yang sangat kuat. Sehingga badai pasir sekeras apapun tidak dapat menumbangkan. Nah, pohon aras ini atau istilah latinnya Cedrus libani ini ya, atau kalau dalam bahasa Ibrani kita jumpa itu eres, atau bahasa Yunaninya itu Cedrus itu ya, Cedrus. Ini pohon ini tingginya bisa sampai 40 meter. Ya, kayunya sangat keras, kuat sehingga menjadi bahan bangunan yang luar biasa. Tidak mudah lapuk, lalu umurnya sampai ribuan tahun. Wah, ini mungkin Bu Ana sudah lihat sendiri ya, karena pernah ke Timur Tengah ya. Dan luar biasanya negara Libanon tuh sampai menjadikan pohon aras ini, aras atau eres ini menjadi bagian dari simbol benderanya ya. Dan ini unik sekali karena satu-satunya bendera yang memakai simbol pohon itu ya Libanon ini. Nah, oleh sebab itu kayu ini juga disebutkan di beberapa sejarah di dalam Alkitab, yaitu ketika Daud
pindah dari Hebron ke Yerusalem ketika 12 suku itu menetapkan dia menjadi raja atas seluruh suku Israel, Daud membangun istananya itu dengan minta kiriman ya raja dari Tirus ya, Hiram raja dari Tirus itu mengirimkan kayu-kayu aras ini untuk membangun istana Daud. Lalu ketika Salomo ditabiskan menjadi seorang raja, Raja Hiram ini mengirimkan ucapan selamat kepada Salomo, dan Raja Salomo pun akhirnya meminta kayu aras dari Gunung Libanon ini untuk membangun bait Allah. Gitu ya, di dalam tadi Daud di dalam 2 Samuel 5 ayat 11 dan untuk Salomo itu 1 Raja-Raja 5 ayat 6 sampai 10. Ya. Gambaran ini sungguh luar biasa bahwa ketika kita digambarkan seperti tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, itu berarti benar-benar memiliki kekuatan ketangguhan yang tidak ada tandingnya. Itu ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Lalu ayat yang ke-14, slide selanjutnya. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya, di pelataran Allah kita. Nah, ini kalau ada ini tadi agak berantakan lagi ya. Jadi kalau biji itu ditanam, hidup, bertunas, bertumbuh, semakin besar maka berbuah. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang ditanam, lalu ada respon untuk hidup dan bertunas. Ya, senang banget kalau kita menanam biji, lalu ternyata bertunas, itu berarti tanda bahwa ada kehidupan. Dikatakan bahwa ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, itu merupakan gambaran bahwa kita ini bisa tumbuh, bertunas, itu ketika kita hidup di lingkungan gereja, di lingkungan persekutuan dengan saudara seiman, di lingkungan komunitas Kristen yang saling membangun, bertumbuh di dalam iman dan kerohanian. Salingnya ini saya bold ya, saya tebelin. Kenapa? Karena dua arah saling membangun. Tidak yang satu minta dibangun, pasif, lalu menuntut yang lain lebih aktif. Tidak seperti itu. Sebuah hubungan itu harus dua arah. Saling membangun. Jadi ada dua arah. Dua arah. Ya. Tidak pasif, satunya dituntut aktif, tidak, tetapi aktif dan aktif. Itu ya, saling membangun. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini luar biasa. Nah, ayat yang ke-15. Ini langsung kena sasaran. Ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, ini masa anugerah. Kenapa tadi dikatakan bahwa untuk menjadi tua itu anugerah, karena nggak semua orang mendapatkan kesempatan menjadi tua. Gitu ya. Makanya saya kalau pelayanan liturgos atau liturgis, lalu yang paduan suara itu lansia, wah mereka tuntun-tuntunan pakai tongkat gitu ya, lama gitu, lalu mereka menyanyi dengan luar biasa. Itu saya bertanya sama diri saya, ya. Slide-nya mungkin yang tadi masih ayat 15. Slide-nya ya ini sudah. Nah itu saya bertanya ya, saya bertanya sama diri saya di hadapan Tuhan, Tuhan apakah saya akan seusia mereka? Oleh sebab itu saya seringkali mengomentari setelah pujian, kita tidak hanya diberkati pujian yang dibawakan oleh oma-oma, tetapi juga kehidupan mereka yang terus melayani Tuhan di usia senja mereka. Saya benar-benar sampai saya seringkali menitikan air mata, apakah saya akan
mendapatkan anugerah tetap melayani Tuhan di umur mereka. Belum mungkin bisa di ini. Nah, ayat 15, mungkin kembali ke slide awal. Ya. Semakin tua, semakin berkualitas, kita terus berkarya, menghasilkan karya yang berguna, bermanfaat untuk membangun tubuh Kristus. Memang secara fisik kita semakin menurun ya, tetapi di dalam iman semakin diperbarui oleh firman Tuhan, dan kita semakin matang dan tetap terus berbuah lebat, alias menjadi teladan. Gitu ya. Lanjut. Nah, pada bagian ini ada pertanyaan dan perenungan. Apa karya yang sudah kita hasilkan sepanjang hidup kita, dan ketika memasuki masa tua ini, kita coba flashback deh, apa yang sudah kita lakukan? Apa saja? Apakah kita sudah mandiri? Ya, apakah kita sudah berkarya di dalam keluarga kita, yang berumah tangga, sudah benar-benar menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, yang di dalam keluarga sudah menjadi anak yang baik, di dalam sekolah kita sudah menjadi murid yang baik, di tempat kerja kita sudah menjadi rekan yang baik, di gereja kita sudah menjadi jemaat dan pelayan Tuhan yang baik. Ya, untuk makhluk-makhluk yang lain kita juga memberikan kasih sayang kepada mereka, peduli kepada tetangga kita. Apakah kita juga memiliki kepedulian? Itu pertanyaan. Apakah kita sudah memiliki karya yang kita hasilkan sampai kita diberkati dalam anugerah memasuki usia tua? Nah, perenungannya next. Perenungannya yaitu berkarya itu tidak dibatasi usia. Jadi para ibu, ketika kita ngomong, aku sudah tua, itu seperti keputusasaan menunggu kematian ya. Itu sungguh tidak apa saja ya. Contohnya ini, saya menggambarkan banyak orang itu menemukan dirinya ya, yang saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman itu justru di saat sudah memasuki usia tua. Itu tadi ya, umur 40, 50 sampai 59 justru baru menemukan. Bahkan ada yang sudah umur 70 baru menemukan dirinya. Ya. Nah, tidak masalah. Gitu ya. Justru untuk menjadi warisan bagi anak cucu kita. Kita kembangkan untuk menjadi warisan bagi generasi penerus kita. Ya. Contohnya, kita coba berkarya, share renungan pagi. Saya pribadi beberapa tahun ini share renungan pagi. Bukan saya, seringkali bukan saya yang membuat, tapi saya mengedit. Gitu ya. Diberi, saya edit, atau saya dapat ilustrasi yang baru saya kembangkan jadi renungan. Saya coba berkarya. Siapa yang mau dikirimi, saya kirimi. Dan teman saya seringkali tanya, Kak, kok nggak kirim, Kak? Soalnya mau tak kirim di jemaat saya. Ya, dan lain sebagainya. Kakak buat sendiri. Ada yang buat sendiri, ada yang dari teman. Tapi saya edit. Saya sesuaikan dengan aliran reform kita. Karena kan ada hal yang seringkali tidak sesuai gitu ya. Nah, lalu bagaimana? Saya menjumpai juga ada ibu-ibu yang sudah sepuh itu suka TikTokan ya. Tapi pertanyaannya, TikTokannya itu membangun enggak? Jangan sampai kita sudah usia senior gitu, kita joget-joget kayak anak muda gini-gini. Wah, itu sudah enggak tepat sekali ya. Karena saya pernah melihat, aduh sudah 10 ya, tapi joget-joget seperti anak remaja. Saya tuh yang melihat itu sampai malu gitu loh. Dan itu adalah ibu-ibu Kristen gitu ya. Ngapain gitu loh. Kalau toh ikut-ikut tren segalapun itu ya, kita juga harus ingat bahwa kita ini juga harus memberkati anak-anak yang muda. Jangan sampai kita itu kehilangan arah, lupus gitu ya, lupa usia gitu ya. Mungkin kita bikin YouTube atau bikin TikTok, bagaimana cara memasak atau memberikan renungan. Kenapa tidak? Ya, saya sendiri bikin ini ya, bikin video kalau jalan-jalan saya coba. Dan itu juga saran dari teman. Kak, sering jalan-jalan bikin video supaya kita tuh enggak tanya-tanya gitu ya. Dan ternyata
banyak subscriber saya tuh yang bukan saya kenal. Malah teman-teman tuh sedikit sekali yang jadi subscriber saya. Banyak yang tidak saya kenal dan seringkali mengapresiasi. Terima kasih infonya, tante, ibu, kakak gitu ya. Dan lain sebagainya. Sampai murid saya SMA ngomong seperti ini, Bu, aku malu, Bu, aku yang muda aja nggak nggak kepikir untuk buat yang seperti itu. Tapi Bu Uri ini sudah umur sekian masih kreatif gitu ya. Nah, terus terang ini saya jadikan bagian dari hidup saya, karena saya ini kan juga harus mengabarkan Injil gitu ya. Jadi saya seringkali ikut open trip gitu ya. Jadi open trip itu umum. Saya sendiri kadang. Dan saya itu mengabarkan Injil sama mereka. Jadi saya jalan-jalan plus mengabarkan Injil plus saya berkarya bikin video yang bisa didokumentasikan di YouTube dan itu bisa saya wariskan nanti ke cucu ponakan saya. Itu ya, itu bisa diwariskan juga ya. Nah, ini rencana juga mau bikin renungan di TikTok, cuma HP ini sudah terlalu tua, jadi minta berkat Tuhan untuk HP yang baru, yang mungkin lebih canggih gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita belajar keterampilan? Contohnya, kalau ibu-ibu ada kegiatan, ayo tata rias, tak apa-apa ikut aja. Tata rambut, tata busana, potong rambut, membuat rajutan, memasak. Tidak apa-apa kita ikut saja. Karena itu sangat berguna, nanti kita ajarkan pada waktu mission trip, pada waktu ada kesempatan. Lalu ibu-ibu, satu hal, kita ini harus senang membaca ya. Membaca di sosmed juga nggak apa-apa, yang e-book itu juga. Kenapa? Membaca itu mengasah otak supaya tidak menjadi pikun. Makanya orang-orang barat itu kenapa usia 90, 100 itu nggak pikun. Karena mereka suka membaca. Nah, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Membaca itu berbeda dengan kalau kita lihat film atau kita lihat YouTube. Ya sudah, kita berpatok pada adegan yang kita lihat, adegan gerak yang kita lihat. Tetapi kalau kita baca, otak itu double bekerja antara kita membaca, memahami, mengerti, lalu coba kita tuh memvisualisasikan lewat angan-angan kita apa yang kita baca. Jadi otak itu bekerja secara maksimal dan itu membuat kita selalu dapat lebih memiliki kepekaan untuk bisa tahu maksud dari si pembaca. Makanya kenapa kalau orang suka baca itu lebih kritis gitu ya daripada kalau orang suka nonton ya. Nah ini baca-baca, oh aku baca tuh, ya itu faktor kebiasaan. Ya, faktor kebiasaan. Coba kita baca, kita komitmen nanti kita pasti akan dibangun oleh karena. Nah itu contoh-contoh. Ikut klub book ya, book club itu ada. Saya dulu punya, kita baca buku ini. Setelah baca per bab itu kita bahas seperti PA, seperti apa namanya komsel gitu ya. Tapi ada yang sudah dibaca semuanya lalu kita bahas. Nah, itu luar biasa. Dan ternyata banyak hal-hal yang tidak terpikirkan itu menjadi bahan diskusi yang luar biasa. Membaca buku, berdiskusi, melihat seminar, mengajar itu menjadi sempurna, gitu ya. Dan itu tidak dibatasi usia, gitu ya. Ini gambar-gambar yang mewakili kegiatan kita untuk kita tidak stuck. Ya sudah nunggulah, kita sudah tua ke aneh-aneh. Oh tidak, kita harus aneh-aneh, tapi aneh-aneh yang positif. Mengikuti kegiatan apa saja gitu ya yang membangun diri kita. Nah, berikutnya ayat yang terakhir yaitu ayat 16 dikatakan bahwa untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan. Nah, ini luar biasa ya. Semakin tua, senior, maka kita itu harus menjadi teladan, menjadi saksi Kristus. Ya, menjadi saksi Kristus. Harus, karena itu adalah amanat agung, ya, amanat agung. Menjadikan segala bangsa itu murid Tuhan dan kita harus mengabarkan Injil. Lalu yang kedua, bagaimana kita harus berbuah lebat. Buah roh kita itu nyata. Tidak not action talk only. Kita kalau ngomong rohani, haleluya, puji Tuhan, tapi buah roh kita bertentangan dengan apa yang menjadi perilaku kita. Memancarkan kehidupan yang benar, menjadi garam memberi rasa, menjadi terang,
ucapan dan menjadi kitab terbuka atau surat pujian yang dibaca semua orang, sehingga mereka tuh tahu bahwa kita itu orang Kristen. Seberapa banyak kita ini ditebak sebagai orang Kristen bukan karena lihat KTP kita, tetapi mereka melihat perilaku kita, ucapan kita yang memotivasi. Nah, ini ketika saya ikut open tour itu, ya, saya enggak tahu, saya juga orangnya biasa saja gitu loh. Saya itu enggak jaim-jaim yang muna gitu, enggak. Waktunya teriak, waktunya tertawa ya tertawa. Tapi rupanya ada beberapa orang yang Tuhan kirimkan. Saya selalu ngomong, Tuhan kirimkan, pertemukan dengan orang yang Tuhan kirimkan untuk mendengarkan Injil. Langsung ngomong, Bu, ibu ini Kristen ya? Loh, tahu dari mana kalau saya Kristen? Masa ada tulisannya di kepala saya Kristen? Enggak, Bu, kelihatan loh, Bu. Lah, kelihatannya di mana? Ya gayanya ibu, cara ngomongnya, kasih motivasi itu kelihatan kalau ibu itu Kristen. Nah, karena mereka yang ngomong, ya akhirnya saya ngomong tentang Injil. Itu ya, sampai satu kamar dengan seorang ibu yang penuh kepahitan dalam perkawinannya sampai cerai 2 kali. Tanya tentang, saya iri dengan perkawinan orang Kristen. 1 kali sampai mati. Kok bisa ya Bu Uri? Saya mengabarkan Injil sampai akhirnya kami jadi sahabat ya. Itu Bu Haji itu ya. Sampai sekarang kami suka sepeda motoran berdua pergi kemana gitu ya. Saya masih sering ngomong tentang firman Tuhan. Dan dia selalu mengaminkan apa yang saya katakan. Bertobat Bu Uri. Nah, itu bukan bagian saya, itu bagian Roh Kudus. Tugas saya menyampaikan Injil. Tentang beliaunya ini percaya atau tidak, itu bagiannya Roh Kudus. Gitu ya. Lalu yang berikutnya meneguhkan bahwa Tuhan adalah gunung batu. Ya. Tuhan adalah gunung batu yang menjadi tempat perlindungan untuk kita. Ini luar biasa. Nggak main-main. Tuhan itu gunung batu kita. Melindungi, menopang, bahkan tadi dikatakan yang menggendong kita di masa tua kita. Yesaya 46 ayat 4 itu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, Allah. Dan sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan menggendong kamu. Aku Tuhan telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku Tuhan mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itu suatu janji yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita tua, merana, lalu putus asa. Gitu. Enggak. Aku tetap akan menopang kamu. Bahkan di tengah keterpurukanmu, aku akan menggendong kamu. Nah, luar biasanya juga di dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan di tengah kita berjalan dalam lembah kekelaman itu loh. Nanti Tuhan itu ada buat kita. Itu luar biasa sekali. Jadi kita tidak perlu takut. Nah, sebagai kesimpulan yang terakhir, slide yang terakhir. Menjadi tua itu adalah anugerah. Tadi perlu kita ingat, tidak semua orang yang hidup di dunia ini mendapatkan kesempatan untuk mengalami masa tua. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau kita sudah memasuki usia-usia yang menurut PBB tadi, itu adalah anugerah. Dan karena itu adalah anugerah, maka kita hidup di dalam anugerah. Penuh dengan ucapan syukur, buah roh kita nyata memberkati. Dan oleh sebab itu kita juga harus menjadi pemberita anugerah Tuhan. Jadi kita sudah mendapatkan anugerah, maka jangan keep untuk kita sendiri. Kita juga harus menyampaikan kepada orang lain. Lalu yang terakhir, bagaimana kita harus bertunas, bertumbuh, berbuah lebat dalam karya yang berguna untuk membangun tubuh Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ibu-ibu sekalian, juga untuk adik-adik, kiranya Tuhan juga menganugerahkan sebagaimana yang sudah kami alami hidup dalam anugerah. Gitu ya, sehingga kita benar-benar sesuai dengan tema ini, makin tua makin berguna. Dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Mohon dengan kasih untuk
Bu Rita berdoa meneguhkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang berharga ini kami boleh diingatkan kembali akan firman Tuhan. Kami diteguhkan oleh firman-Mu bagaimana kami harus menjalani hidup sebagai anugerah yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan tambahkan hikmat buat kami. Berikan kami sukacita dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Tuhan, kami ingin hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami ingin hidup kami semakin hari semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus melengkapi kami, Tuhan terus menopang kami, untuk kami semakin hari kami boleh hidup lebih lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan melalui keterbatasan kami, Tuhan terus berkarya di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Rita. Baik, terima kasih Bu Re yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami juga persilakan Bu Ana untuk memperkenalkan Walk in Christ ini ataupun pengumuman. Dipersilakan. Ya, terima kasih Tenti. Sebagian besar adalah anggota Women in Christ ya, jadi sudah banyak mengerti, mengenal. Jadi Women in Christ itu sebenarnya persekutuan untuk kaum wanita single. Jadi para wanita single ini ingin memaksimalkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Sehingga kami tidak hanya melayani kaum single saja, tapi juga wanita secara umum ya. Bahkan bisa juga lebih dari itu, tidak hanya melayani para wanita, tapi juga siapapun yang Tuhan utus untuk dilayani, Women in Christ akan melayani. Persekutuannya diadakan setiap bulan, dan ini selang-seling onsite, kemudian online, dan bulan ini adalah persekutuan online ya. Onsite-nya seringkali dilakukan di GKA Katotan ya, GKA Gracia Katotan yang ada di Surabaya. Kemudian kami itu ada di berbagai tempat di Indonesia, maksudnya keberadaannya ya di kota-kota, dan ada juga yang dari Malaysia dan Korea yang ada di WA Group. Selain itu ada small group, jadi saat ini ada 3 small group. Satu small group Love itu dipimpin oleh Ibu Rita, kemudian small group Sharon itu dipimpin oleh Ibu Uri, dan satu lagi small group Joy ya, dipimpin oleh Ibu Devi. Ya, silakan yang lain tentang Women in Christ ini, dan jika ingin bergabung bersama-sama untuk melayani, memaksimalkan hidup untuk kemuliaan Tuhan, ya mari bergabung bersama dengan Women in Christ, siap menjadi berkat ya bagi siapapun yang Tuhan kirimkan kepada kita. Demikian Tenti, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Baik, Ibu-ibu, mungkin sudah kita mengakhiri dari penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita angkat satu pujian, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Doa berkat nanti dipimpin oleh Bu Ana. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau.
Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk Women in Christ. Kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan ini. Jadikanlah kami para wanita yang takut akan Tuhan, yang tangguh, yang sungguh-sungguh memaksimalkan hidup kami untuk mau kirimkan kepada kami untuk kami layani. Berikan kami hikmat dan kuasa dari Tuhan dan kerendahan hati dari Tuhan, supaya kami boleh Tuhan pakai menolong jiwa-jiwa semakin dekat dengan Engkau dan juga mempersiapkan mereka dengan masa tuanya nanti. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu, anggota Persekutuan Women in Christ dimanapun mereka berada, biarlah mereka terus bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan. Berkati untuk para wanita yang ada di SK Joy, di SK Love, di SK Saron, dimanapun mereka berada, Tuhan terus topang, Tuhan sertai mereka dalam setiap pertumbuhannya. Kami juga berdoa bagi Calvin, anak dari Ibu Sandy yang masih sakit di rumah sakit. Mohon Tuhan menjamah supaya Calvin segera sehat dan boleh pulang ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa bagi Ibu Gina, sungguh bersyukur karena Tuhan menopang beliau dan terus memberikan hati yang mau belajar dan mengenal Tuhan hingga di usia seniornya. Kami berdoa bagi para wanita yang lain. Mohon Tuhan menolong dengan setiap pergumulan mereka, tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang pekerjaan, pelayanan. Mohon Tuhan menjamah, Tuhan menolong, dan Tuhan terus entaskan mereka dari setiap pergumulan dan semakin dekat kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan dengan setiap dosa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Uri, terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dan sudah bergabung di WIC. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Shalom. Bolehkah kita berfoto sebentar? Minta tolong kesediaannya untuk membuka kamera. Saya screenshot ya dari sini. Iya kelihatan. Ya, apakah bisa membuka kamera sebentar? Ya, baik ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu Gina, Ibu Nur, Oke, Ibu terima Yati, kasih. Oma Dorce, Ibu Fungming, Ibu Maria, Ibu Susana, Ibu Devi, ya Kak Semuanya. Tenti, Tabita, Terima kasih Vini, Ibu semuanya. Rita, Ibu Uri. Ya, terima kasih Ya, semuanya. terima Terima kasih. kasih. Tuhan berkati. Selamat Mari, malam. malam. Malam.